Pemirsa, pada saat ini kita sudah bersama Bapak Lurah Hasan selaku Kades di Desa Solokan, salah satu panitia atau apa Pak? Penanggung jawab di Masjid Arbabul Inayah ini. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau selaku penanggung jawab pembangunan Masjid Arbabul Inayah yang berlokasi di Dusun Kerajaan RT 02 RW 01 ini. Apa sih motivasinya, apa sih bisa terselenggaranya secara lancar ini di masa pandemi COVID-19 ini, namun pembangunan berjalan begitu lancar. Baik, selamat pagi Pak Lurah menjelang siang. Pak, kalau kita katakan ini kan masa pandemi Pak ya, namun pembangunan ini bisa berjalan begitu lancarnya, apa sih Pak yang bisa diberikan? Alhamdulillah, saya bersyukur ya. Ini mungkin suatu contoh ya, pembelajaran khususnya untuk pribadi saya. Walaupun di masa pandemi, alhamdulillah kita bersyukur. Nggak ada yang susah kalau kita bisa bersatu, kompak ya. Alhamdulillah, ini buktinya, bukti nyata. Berkat kebersamaan ini, alhamdulillah berdirinya pembangunan Masjid Jami Arbabul Inayah yang kami cintai ini. Alhamdulillah ini kesuksesan dari modal kebersamaan. Tanpa ada kebersamaan, mungkin saya nggak bisa ngomong. Pak, berbicara modal Pak, awal ini mau membangun ini punya anggaran berapa sih Pak? Masya Allah, itu modal cuma 69 juta. 69 juta. Ya. Tapi fakta sekarang alhamdulillah, jalan 4 bulan 5 hari, kami sudah menyerap anggaran 1,6 miliar. 1,6 miliar. 1,6. Dana itu didapat secara sumbangan warga masyarakat Desa Solokan atau Hasil swadaya masyarakat. swadaya masyarakat Pak. Dan dibantu oleh donatur-donatur dari luar. Kami bersyukur alhamdulillah. Informasinya dari luar negeri pun dapat Pak? Alhamdulillah. Ini dari Saudi, berkat ada warga kami yang kerja di Saudi, beliau minta bantuan, alhamdulillah sudah 2 kali transfer. Langsung ya? Ya, nominal itu 2 kali itu dari 37 sekitaran 74 juta. Alhamdulillah berkah buat pembangunan Masjid Jami Arbabul Inayah. Pak, maksud ini sebetulnya dengan luas berapa sih Pak? Dengan 21 kali 21. 21 kali 21. Ya. Dari anggaran yang Bapak sepakati bersama panitia ini, kira-kira berapa nilai anggaran biaya itu Pak? Sampai selesai itu kira menghabiskan 5 miliar. 5 miliar. Ya. Sampai saat ini sudah berapa miliar Bapak mencatat? 1,6. Optimis Bapak, diperkirakan 1 tahun atau 2 tahun bisa selesai di 1 tahun setengah. 1 tahun. Saya punya keyakinan dengan modal kebersamaan, kesemangatan para panitia, khususnya umumnya masyarakat Dusun Kerajaan dengan Sungai Kobar, kita lihat begitu antusiasnya, begitu semangatnya. Ini yang saya prediksikan yang tadinya 2-3 tahun, saya nyatakan 1 tahun setengah dengan modal kebersamaan. Harapan Bapak Pak kepada warga masyarakat yang belum tersentuh hatinya untuk ikut bekerja sama atau ikut andil di dalam ini seperti apa Pak? Doa yang terbaik, mudah-mudahan dibukakan hatinya untuk beramal ibadah. Ini tabungan kita nanti. Suatu saat kita akhir di dunia, mudah-mudahan itu suatu saat jadi tabungan buat kita. Oke, terima kasih. Sukses selalu Pak Lurah kita. Amin. Minta doanya. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Oke pemirsa, itu tadi kita wawancara langsung dengan Bapak Kepala Desa kita, Bapak Lurah Hasan Saifuddin selaku Kepala Desa yang ada di Desa Solokan ini. Tepatnya memang berada di lokasi satu dusun, di mana beliau tempat bermukim atau tinggal di Dusun Kerajaan RT 02 RW 01.
wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BSP yang ada di wilayah Kabupaten Karawang. Pada pagi hari ini kami menyiarkan secara langsung dari lokasi pembangunan Masjid Arbabul Inayah yang berlokasi di Desa Solokan, Dusun Kerajaan RT 02, RW 01, bertempat di Kecamatan Pakijaya ini. Pada hari ini kita melaporkan bahwa sedang dilaksanakan untuk pengecoran kubah masjid untuk yang terakhir. Artinya proses untuk pengecoran dilakukan ini berkat kerjasama dari jajaran pemerintahan Desa Solokan, juga warga masyarakat yang ada di Dusun Kerajaan ini. Terlihat di belakang kami melaporkan sudah banyak para warga masyarakat semenjak pagi hari sedang membantu proses pengecoran yang dikerjakan secara manual. Dukungan pembangunan Masjid Arbabul Inayah ini berkat donatur-donatur yang ada di wilayah Kecamatan Pakijaya, khususnya di Desa Solokan. Dan yang lebih fantastis lagi, dari wilayah luar negeri sana, dari Arab sudah mendapat informasi bahwa memberikan sumbangan sebesar 70 juta lebih yang dinilaikan secara rupiah. Untuk memotivasi pada para dermawan yang ada di wilayah Kabupaten Karawang dan juga Kabupaten Bekasi yang ada di sekitar, silakan untuk berdonasi untuk membantu pembangunan Arbabul Inayah ini yang sedang diselenggarakan. Hampir 4 bulan berjalan pembangunan ini, sudah mendekati proses tiang-tiang sudah rapi semua dan sedang proses melakukan pengecoran, yaitu untuk penyangga kubah. Dan dilihat semua warga masyarakat ikut serta turun ke wilayah sini. Dari warga-warga masyarakat di belakang sana bekerja benar-benar secara antusias, sukarela, tanpa ada melihat siapapun dia. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat, marilah kita tetap membantu pembangunan ini secara lancar, sehingga sarana ibadah yang ada di Desa Solokan ini terbangun menjadi sebuah masjid yang menjadi idaman untuk warga Desa Solokan. Untuk sementara akan kita lanjutkan melihat lokasi pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Mari. Proses yang sedang dilakukan pengecoran secara manual, kita bisa lihat di sini mulai dari bawah sana dilakukan pengecoran dengan sambung menyambung, warga masyarakat mengantarkan adukan semen sampai ke atas di bawah sana. Diperkirakan hampir 8 meter ketinggian ini, namun dilakukan secara manual. Inilah kerjasama yang cukup diapresiasi untuk warga masyarakat Desa Solokan. Antusias kerjasama daripada masyarakat di Desa Solokan, khususnya di Masjid Arbabul Inayah ini terlihat bukan cuma bapak-bapaknya atau pada rekan-rekan remajanya, namun terlihat antusias para ibu-ibu yang ada di sekitar wilayah Masjid Arbabul Inayah ini membantu pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Salah satu ibu-ibu ini sedang melakukan membantu untuk menyiapkan makan pagi sampai makan siangnya sudah dipersiapkan. Bisa kita lihat di sana, inilah dapur khusus yang ada di Masjid Arbabul Inayah ini. Nah, ini dapur umum nih Bu, bisa kita lihat ya pemirsa di mana saja berada. Bu, ini untuk sampai berapa liter nih sebanyak ini Bu? 20 liter setiap hari Bu? Seharinya sekantang. Oh, satu kantang, berarti 10 liter. 10 liter ya Bu ya? Ya, kalau sehari lebih, ini bisa 5 kantang. 5 kantang habis ya? 5 kantang, besoknya masuk 2 kantang. Ini hasil semua dari masyarakat Bu ya? Ibu mau bantu ini udah berapa bulan? Jalan 5 bulan. 5 bulan ya? Tanpa upah Bu ya? Yang penting kita... Oke pemirsa, bisa kita lihat persiapan untuk lalat ya, sudah dipersiapkan untuk para bapak-bapaknya yang sedang bekerja. Ya, Ibu Kepala Desa kita ya sudah ikut hadir di tengah-tengah ibu-ibu yang sedang membantu di dapur umum ini. Sedang masak apa nih Bu? Masak tempe, makanan yang paling sehat ya. Baik pemirsa, inilah kalau kita melihat secara dekat yang dilakukan warga masyarakat Dusun Kerajaan di RT 02 RW 01 ini, semangatnya sangat cukup kita apresiasi sekali. Begitu semangat tanpa pamrih, meluangkan tenaganya, selain harta benda yang diberikan, juga semua
yang bisa mampu dibantu pada saat ini mereka bekerja ya. Sambung menyambung ya sampai di tingkat puncak sana dalam pengecoran yang sedang dilakukan. Sahabat TSB di mana saya berada. Pada saat ini saya sudah berada dengan kepanitiaan pembangunan Masjid Arbabul Hidayah yang bertepatan di lokasinya di Desa Solokan atau di Dusun Kerajaan RT 02 RW 01. Di samping kami sini sudah ada DKM Masjid juga, Pak Ustaz Zakaria dan Ketua Panitia Pembangunan Bapak Ustaz Nurkinan. Kita akan berbincang dengan beliau selaku Kepanitiaan Pembangunan dan Ketua DKM Masjid Arbabul Hidayah. Pak, sejauh ini pembangunan ini terkonsentrasi berkat kerjasama siapa aja? Keseluruhan diantaranya mobil khusus dua kerajaan, dua kewakilan kerajaan dan Sungai Koba yang selalu dipantau dikoordinir oleh Pak Kepala Desa Pak Hasan Saifuddin. Pertama kali peletakan batu pertama ini Pak dimulai itu bulan apa Pak? Bulan Juli ya sudah memulai. Tadi dikatakan Pak Kepala Desa bahwa ini memiliki anggaran sekitar 65 ya? 65 awalnya 69 juta. Dengan dimulai pembangunan itu sosialisasi untuk menarik para donatur yang ada di sekitar baik lokal maupun di luar negeri sana. Bagaimana saja Pak sistem menarik? Awal langkah ke semua panitia seluruh yang itu selalu memohon kepada Allah, dia berdoa dan melemparkan dengan memberikan amplop, kemudian memberikan proposal dan komunikasi antaranya para rekan-rekan ini mana yang punya kedekatan sahabat itu diberikan informasi sehingga alhamdulillah jawaban itu sehingga dapat dirasai oleh kami bersama-sama. Pak, sejauh ini dari luas masjid yang lama dengan masjid yang baru ini kisaran perbedaan luasnya berapa sih Pak? Antaranya hanya 14 yang lama, yang ini 21 Pak. Dari tiang-tiang ini menurut informasi berapa tiang jumlahnya? 58 ditambah 22 tiang. 58 ada nggak filosofinya Pak? Filosofinya ada nggak nih dengan tiang-tiang ini dibuat? Artinya dengan terbuatnya ada 52 tiang. Mungkin ada tersendiri ya? Ada khusus kalau soal itu kita tidak bisa lah untuk menjelaskan dengan secara terperinci ya. Di samping itu kan memang jumlah 52 tiang dan juga memang panitia juga sekitar 52 panitia orang. Iya. Alhamdulillah dari dusun Kerajaan sampai ke dusun Sungai Kobak. Nah, ini dua kewakilan gitu. Ya, yang mudah-mudahan dengan adanya ini juga donatur sampai ke luar negeri. Ya, artinya ya dari Arab Saudi ya alhamdulillah dengan berkat adanya yang pertama dia bekerja sebagai TKW dan juga kembali ke Indonesia dan juga dia punya masih hubungan baik sehingga dengan jalinan komunikasi maka alhamdulillah ya beliau itu dari Saudi Arabia itu memberikan infak dan sodakonya alhamdulillah tetap berjalan sampai sejauh ini. Sampai sekarang. Adapun yang tadi saya tambahkan kalau kalimat dikaitkan ke sana secara filosofinya 8 itu adalah pasukan para DKM termasuk imam 4 dan para khotib 4. Jadi kalau mau di ke sana. Harapannya kepada selaku DKM, para jamaah khususnya yang ada di dusun Kerajaan, gitu kan, agar tetap mempererat ukhuwah ini agar bisa berjalan. Target dari DKM sendiri berapa tahun perkiraan ini Pak? Kalau saya selalu memegang dengan kegigihan dari sekarang sampai hari kiamat saya berdasarkan ini wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Sehingga itu dipegang oleh saya lempar kepada kepala desa kalimatnya ayo kompak guyup keuyunan. Kalau saya akan memberikan motif itu wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu.
Sehingga wujudlah ini dengan yang 52 dengan yang 8 yang antara DKM termasuk. Nah, termasuk tadinya. Ya, target untuk ini pembangunan Masjid Arbabul Inayah ini diperkirakan ya istilahnya 1,5 tahun. Diperkirakan. Nah, yang mudah-mudahan dengan istilahnya dengan anggaran yang begitu besar dan sampai 5M ya mudah-mudahan sampai finishing selesai gitu. Amin, amin. Ini kan diperkirakan dana makan 5M. Akan tetapi datanya dari 65 juta sampai sekarang ini saya betul-betul memanfaatkan jika dibutuhkan segitu itu datang pas. Jadi tidak ada para panitia yang siang malam bekerja itu menyimpan uang yang sampai jumlahnya 10 juta di rekening. Sebab mengapa? Orang saya yang ambil. Cuman alhamdulillah dalam keadaan kemacetan di masyarakat ini kucuran udah menipis, alamnya peceklik liwat, panen belum sampai yang kemarin. Itu alhamdulillah berkat pertolongan para giginya para panitia mendapat kucuran dari Arab sebesar 70 juta. Sehingga saya serombongan DKM dengan panitia berbunga hati bisa menopang kita. Ini bangunan saya katakan pada panitia sangat giginya luar biasa. Tidak pernah di rekening saya itu angka 10 juta itu diam. 5 juta ambil. Ya kebutuhan ini. Ya semen, sprit dan sebagainya setelah habis panitia ini musyawarah 1 gerakan ngecor 2 sak panitia jemaah 1 sak yang memakan 450 sak. Uang sebagian digunakan buat ini alhamdulillah membantu yang dari luar-luar itu yang 10 sak, yang 1 sak dan lain-lain banyak. Inilah sejarah masjid ini. Kalau dibicarakan uang, saya nggak bisa bicara berapa saya punya uang. Nggak bisa. Masalahnya itu tadi. Tadi berbicara masalah anggaran Pak ya, dengan modal awal cuma 65 juta. Nah, itu. Berjalan selama 4 bulan, sudah mencapai sekarang berapa Pak? Nah, Ya, hampir 1,6. Sungguh luar biasa ya. itu kata tukang Pak, itu kata tukang bukan kata saya. Saya mah nggak tahu, saya mah taunya yang datang 100.000, 500.000, jadi 2,5 juta beliin pasir. 3 hari dapat gitu beliin sepet. Saya mah taunya itu. Ini kata tukang sudah segitu, nggak tahu saya mah. Pak, untuk status tanah di Arbabul Inayah ini hasil wakaf dari keluarga besar siapa nih? Ya Haji Ali bin Sohaib. Haji Ali bin Sohaib. Alhamdulillah sekitar 1.565 meter wakaf ini. Wakaf Pak ya. Ya. Berarti sudah bersertifikat Pak Iya, ya. sertifikat. Jadi tidak khawatir ya, Iya. masih kita yang sudah mengenal insya Allah ya. Saya ini penerusnya, anak-anak cucu. Dan ini juga dalam pembangunan Masjid Arbabul Inayah ini nggak lepas dari pemerintahan termasuknya Bimaspol, Nah, termasuk Pak Bapak Santos, Serga itu apa Pak Basar. Dia di samping dia pemikiran, tenaga sampai uangnya pun dia mencurahkan ke Masjid Alhamdulillah ini. kalau memang demikian makanya saya kasih simbol bendera merah putih dengan kalimatnya bi'ilmil ulama. Bi'ilmil umaro bisa khawatir agnya biju'ail fukoro. Itu bendera merah putih. Makanya kalimat di situ wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Inilah judul masjid. Untuk ketua panitia bagaimana nih untuk selanjutnya untuk memberikan motivasi para dermawan yang masih ada di luar sana agar bisa membantu penyelenggaraan pembangunan ini supaya berjalan lancar dengan sesuai target yang akan bisa rampung atau selesai di tahun berikutnya. Silakan memberikan motivasi dan untuk para orang-orang di luar sana. Ya untuk pembangunan Masjid Arbabul Inayah ini ya dengan cara istilahnya memberikan berbagai macam pembuatan proposal, mengajukan kepada para donatur dan juga para dermawan-dermawati dengan panitia yang berjumlah 52 ini yang mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala memberikan ya wakaf istilahnya infak dan sedekahnya untuk pembangunan masjid ini Arbabul Inayah agar terlaksana dan tercapai. Dan untuk seterusnya
Jadi tidak bosan-bosan para panitia mengajak untuk ke jalan Allah untuk memberikan infak dan sedekahnya ini. Untuk itu mari kita semua kita sisihkan harta kita untuk di jalan Allah ini. Selama pembangunan masjid ini adalah punya orang-orang Islam, makanya tidak hanya orang Solokan saja, sampai di luar ke Kecamatan Pakis Jaya, sampai juga sampai ke luar negeri, yang mudah-mudahan selalu memberikan keberkahan dan infak dan sedekahnya untuk pembangunan Masjid Arbabul Inayah. Ya, untuk Pak Wakil sendiri untuk menambahkan untuk hari nanti setelah terbentuk masjid ini minimal kita bisa mengisinya bersama jamaah. Harapan pada jamaah Pak Wakil sendiri selaku yang punya wilayah. Ya, harapan kami para jamaah ini mudah-mudahan setelah masjid ini selesai nanti, mudah-mudahan dapat mengisi dengan baik, selalu menjalin silaturahmi ukhuwah Islamiyah dan juga senantiasa selalu bersatu dengan antara jamaah maupun dengan pemerintah Desa Solokan ini. Mudah-mudahan senantiasa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kami setelah masjid ini rapi, mudah-mudahan selalu tersiarnya masjid ini. Alhamdulillah setiap malam Kamis ini di masjid ini selalu ada pengajian rutin setiap malam Kamis, dan mudah-mudahan berlanjut setelah masjid ini selesai. Pak, selaku imam besar di sini, Bapak selaku imam besar Pak ya? Iya. Kerjasama atau campur tangan para pejabat-pejabat yang memberikan sumbangan atau donatur mereka ini dari pejabat-pejabat mana aja Pak yang turun tangan? Alhamdulillah yang turun tangan dari Bapak Danpos dan Ramil, Bapak Ibrahim, selaku Danpos Wawan, selanjutnya Pak Wawan selaku Bimaspol Kecamatan Pakis Jaya, dan juga Babinsa Desa Solokan Bapak Basar. Beliau begitu antusias membantu dalam pelaksanaan pembangunan ini. Alhamdulillah beliau sangat antusias membantu berjalannya pembangunan ini. Mudah-mudahan para Bimaspol dan Bos Ramil dan juga Babinsa senantiasa selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu Pak. Oke, terima kasih buat para pemuka-pemuka agama kita. Semoga sehat selalu ya, diberikan kelancaran. Amin. Agar bisa pembangunan ini sampai akhir nanti finish kita. Amin. Oke, terima kasih Bapak atas wawancaranya. Semoga sehat selalu. Baik pemirsa, itu tadi wawancara dan bincang-bincang kita dengan panitia Masjid Arbabul Inayah di Desa Solokan ini beserta DKM dan imam besar yang biasa mengelola di masjid ini. Semua yang disampaikan adalah untuk motivasi kita untuk saling berdonasi atau memberikan infak sedekah di pembangunan masjid ini yang baru berjalan selama 4 bulan. Namun kalau kita perhatikan atau kita lihat sudah berapa persen ini, sudah begitu cepatnya pembangunan ini berjalan dengan modal awal hanya 65 juta. Namun sampai saat ini sudah mencapai 1,6 miliar. Jadi dengan target 5 miliar, mudah-mudahan bisa tercapai di tahun-tahun berikutnya, bisa selesai sesuai target. Demikian yang dapat kami laporkan untuk sementara dari Karawang, Jawa Barat, sahabat Pakis Jaya, Bang Jimmy Askar mengabarkan. Terima kasih.